Hai friends, apa kabar nih hari ini? Perkenalkan, nama aku Talita Nur Sabia dari kelas 1B MIK 22. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang reproduksi wanita. Tapi aku nggak akan membahas ini sendirian dong. Aku akan ditemani oleh Safa dan Maura. Halo semuanya, perkenalkan saya Aura Safa Arsila dari kelas B. Saya akan menyampaikan reproduksi wanita organ internal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maura Anjeli Rizky Raharjo dari kelas 1B Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Angkatan 2022 Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk yang eksternal ada mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Untuk yang internal ada vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Organ eksternal pada sistem reproduksi wanita yang pertama ada mons pubis. Mons pubis juga disebut dengan mons veneris. Mons pubis merupakan jaringan lemak berbentuk bulat dan bersifat padat dan lunak. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan banyak ditumbuhi rambut. Yang kedua ada labia mayor. Labia mayor merupakan lipatan kulit yang membentuk vulva pada bagian luar vagina. Labia mayor mengandung banyak kelenjar keringat dan sebaceous yang menghasilkan sekresi pelumas. Labia mayor ini berfungsi untuk melindungi vagina dari benda kecil yang berisiko masuk ke saluran kemih, seperti kotoran. Yang ketiga ada labia minor. Yang membedakan antara labia minor dan labia mayor adalah labia minor tidak terdapat akar rambut, dan labia minor memiliki banyak pembuluh darah. Pada labia minor ini terdapat kelenjar Bartholin dan klitoris. Fungsi dari labia minor adalah melindungi saluran keluar urin dan bagian organ intim yang lebih dalam. Organ eksternal yang keempat ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin terletak di setiap sisi lubang vagina. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang menjadi pelumas vagina. Terkadang bukaan dari kelenjar Bartholin ini terhambat membuat cairan kembali ke kelenjar. Nah, akibatnya terjadi pembengkakan yang relatif tidak sakit. Ini disebut dengan kista Bartholin. Yang kelima ada klitoris. Klitoris terletak di titik pertemuan labia mayor di dekat tulang kemaluan. Ujung klitoris disebut dengan glans. Nah, glans ini lebih sensitif daripada badan klitoris. Pada saat wanita terangsang secara seksual, glans dan badan klitoris akan membesar. Yang keenam ada vestibulum. Vestibulum merupakan rongga kemaluan yang terletak di antara labia minor dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang vagina. Organ eksternal yang ketujuh ada hymen. Hymen merupakan selaput darah pada wanita yang terletak di mulut vagina. Pada saat mencapai usia pubertas, hymen pada perempuan menjadi bersifat elastis sehingga mudah robek. Yang kedelapan ada perineum. Perineum terdiri dari otot, fascia urogenitalis, dan juga diafragma pelvis. Perineum ini berperan dalam mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil. Perineum akan menjadi fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Reproduksi wanita organ internal yang pertama ada vagina, yang merupakan saluran yang menghubungkan serviks, bagian bawah rahim, dengan bagian luar tubuh. Fungsi rahim yaitu menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan keluar bayi, dan jalan masuknya sperma menuju rahim. Yang kedua ada ovarium, atau disebut juga dengan indung telur, sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur yang menghasilkan hormon estrogen, progesteron yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder wanita seperti pertumbuhan payudara dan mulainya haid. Ovarium melepas telur atau oosit setiap siklus menstruasi yang disebut ovulasi. Yang ketiga ada tuba falopi atau disebut juga dengan oviduk, sebagai tempat fertilisasi antara sel telur dan sperma. Tuba falopi berfungsi mengangkut ovum dan membawanya ke infundibulum atau ujung tuba falopi menuju rahim. Yang keempat ada uterus. Uterus merupakan rumah bagi janin untuk berkembang. Di dalam uterus terdapat dua bagian, yaitu serviks dan korpus. Serviks merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina.
serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Korpus adalah area fleksibel karena mengembang sesuai perkembangan bayi dan merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot rahim kontraksi saat persalinan normal untuk mendorong bayi melewati jalan lahir. Gangguan sistem reproduksi yang sering terjadi adalah endometriosis, sistisis, miom uteri, kanker serviks, dan HIV/AIDS. Hormon-hormon pada reproduksi wanita yaitu hormon estrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH, dan oksitosin. Sekian pemaparan materi reproduksi wanita dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.